Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun, Luolan, dan juga Bailey Kwangseng pergi ke dua benua berbeda. Pada perjalanan pertama, Chuyun pergi ke benua Dewa Petir untuk mencari formasi terkuat yang ada di tempat itu. Karena Chuyun berhasil mengatasi masalah para warga di tempat itu, dia pun bisa dengan mudah mendapatkan formasi itu dari tangan Kaisar Supreme Langit Petir. Kemudian di perjalanan kedua, Chuyun pergi menuju benua kabut beracun. Di sana dia mencari sekte 5 racun untuk mendapatkan sebuah formasi kuat di benua itu. Beruntungnya dengan kemampuan deteksi Bailey Kwangseng, mereka berhasil mengikuti seseorang murid yang mengkhianati gurunya pergi menuju sekte 5 racun. Dengan seperti ini, Chuyun berhasil mendapatkan formasi yang dirinya inginkan dengan menukarkan sebuah harta yang dirinya dapatkan dari murid yang berkhianat tadi di kota 1000 racun. Melanjutkan video sebelumnya, Chuyun, Luolan, dan juga Bailey Kwangseng, tolong. Melanjutkan video sebelumnya, Chuyun, Luolan, dan juga Bailey Kwangseng akhirnya tiba di benua kepala naga atau benua Luongsu. Di sana mereka bertiga mengetahui kalau benua ini adalah benua yang paling dekat dengan wilayah Lautan Bintang. Bailey Kwangseng menyadari kalau di tempat ini terdapat berbagai macam jenis ras yang hidup rukun satu sama lain. Luolan yang ada di sana malah memikirkan soal makanan. Dia tidak menyangka kalau di tempat ini juga terdapat orang yang menjual bakpao. Menurutnya, bakpao di tempat ini juga terlihat lebih mantap dibandingkan yang dijual di benua kabut beracun. Di dalam hatinya, Chuyun merasa sedikit tenang karena dia sudah mendapatkan dua formasi dari benua Dewa Petir dan juga benua kabut beracun. Tujuan utama dirinya mencari kedua formasi itu adalah untuk memantau dan juga memata-matai Lautan Bintang sekaligus memukul mundur pasukan yang akan datang ke benua Qian Kun sesuai yang dikatakan oleh ras iblis raksasa sebelumnya. Untuk saat ini, Chuyun masih membutuhkan sepasang mata. Dia ingin mencari orang yang cocok menjadi mata-matanya di Lautan Bintang. Hingga pada akhirnya dia melihat seorang bocah yang ingin memakan bakpao. Melihat bocah itu, Chuyun langsung menyuruh Luolan untuk membelikannya. Di sana Bailey Kwangseng terlihat sedikit kesal dengan sikap Chuyun yang selalu membantu orang. Karena bagaimanapun, Bailey Kwangseng merasa takut jika orang-orang menjadi malas dan juga ketergantungan dengan sebuah pemberian. Chuyun lelah tidak peduli dengan hal itu, yang mana dia akan membantu semua orang selagi dirinya mampu untuk melakukannya. Tapi tak lama kemudian, muncul seseorang dari ras serigala yang mengambil dan juga mencoba bakpao itu. Tapi karena menurutnya rasa bakpao itu tidak enak, dia pun membuang bakpao miliknya. Bocah tadi yang melihat bakpao yang dilempar langsung mengambil bakpao itu. Melihat kejadian itu, Bailey Kwangseng menjadi sedikit kesal. Tapi si pedagang bakpao menjelaskan kalau hal semacam itu sudah wajar di sini. Jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka bisa makan enak. Sedangkan jika mereka adalah makhluk rendahan, maka mereka harus bertahan di jalanan. Pedagang itu juga menjelaskan kalau mereka mau tidak mau harus terima dengan aturan itu. Karena bagaimanapun, aturan itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh orang yang berkuasa di sini. Jika mereka tidak terima, maka mereka bisa menantang si pembuat aturan untuk bertarung di arena pertarungan. Si pedagang mengatakan sesuatu, yang mana orang yang dirinya maksud merupakan orang yang tidak pernah kalah satu kali pun di dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena hal itulah tidak ada yang berani menantang dirinya lagi. Bahkan jika dirinya marah, dia juga akan membuat seluruh orang-orang yang ada di benua Luongsu ini menjadi ketakutan. Ras serigala tadi yang mengambil bakpaonya itu juga merupakan salah satu petarung di arena. Dia saat ini menempati posisi ketiga dari seluruh pertandingan. Ras serigala itu bernama Tanlang. Sedangkan untuk posisi pertama di arena pertarungan, bisa disebut sebagai penguasa mutlak dari benua Luongsu. Bailey Kwangseng yang menyadari hal itu sangat ingin ikut bertarung. Dia berniat mengambil tahta itu dan juga memperbaiki aturan di sini. Tapi si pedagang menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Menurutnya orang itu sangat susah dihadapi. Bahkan untuk merebut posisi nomor 1 bisa lebih sulit dibandingkan dengan merebut tahta seorang raja. Mendengar hal itu, Bailey Kwangseng menyadari kalau Chuyun tentu saja tidak akan tinggal diam setelah mengetahui semua kebenaran itu. Sedangkan di arena pertarungan, saat ini sedang berlangsung sebuah pertarungan. Pada pertarungan itu, orang yang berhasil menang bernama Suwu. Suwu ini bahkan sudah memenangkan pertarungan sebanyak 6 kali beruntun. Karena kemenangannya itulah, saat ini Suwu berkesempatan untuk bertarung dengan Tanlang. Mereka semua yang menyaksikan pertarungan itu akhirnya mulai bertaruh untuk kemenangan Tanlang. Luolan sedikit penasaran dengan mengapa semua orang mempercayai Tanlang. Si penjaga pertarungan tidak sengaja mendengar perkataan Luolan. Dia pun menjelaskan kepada mereka kalau Tanlang adalah orang yang sangat berbakat. Bahkan dikatakan kalau dirinya adalah mantan dari anggota pencuri serigala Bilu. Bahkan dikatakan kalau dirinya adalah mantan dari anggota pencuri serigala biru yang dulu sangat berjaya di Lautan Bintang.
Jika mereka tidak mengetahui kabar ini, maka kemungkinan mereka bertiga masih belum lahir. Chuyun pun sedikit memancing pembicaraan agar orang itu mau menceritakan lebih banyak hal. Dia juga menjelaskan kepada Chuyun kalau kelompok milik Tanlang itu merupakan kelompok yang sangat terkenal di Lautan Bintang. Tapi sayangnya karena ketenaran mereka juga akhirnya memiliki musuh yang banyak. Mereka pun dijebak dan akhirnya dimusnahkan. Beruntungnya pada insiden itu, Tanlang adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Pada pertarungan Tanlang, dia berhasil mengalahkan Suwu dengan tekniknya. Suwu bahkan harus mengalah agar Tanlang tidak membunuhnya. Tapi ketika semuanya berakhir, Suwu malah menyerang Tanlang dengan sengaja. Dia menargetkan kaki Tanlang yang awalnya memang terluka dan diganti oleh sebuah kaki palsu. Luolan yang melihat hal itu menjadi sangat kesal karena hal itu sama saja pertarungan yang curang. Mereka yang melihatnya secara langsung harusnya menghentikan Suwu dan juga memberikannya hukuman. Salah satu orang menjelaskan kepada Luolan kalau tidak ada satu orang pun yang berani menyinggung klan Su hanya demi menyelamatkan seekor serigala kesepian yang kemana-mana hanya sendirian. Jika mereka melakukannya, maka mereka akan terlibat masalah yang sangat besar dengan klan Su. Mereka tentu saja akan menghindari masalah itu demi kelancaran hidup mereka. Melihat Tanlang yang hanya berjuang sendirian, Chuyun akhirnya mendekatinya. Chuyun bahkan mengetahui niat Tanlang sejak awal. Jika Tanlang ingin melindungi bocah yang tadi dirinya berikan sisa bak pemiliknya, maka dia saat ini masih belum cukup kuat. Apalagi di benua Longsu ini menganut hukum rimba yang sangat kental, yang mana yang kuat berkuasa dan yang lemah harus tunduk atau dimusnahkan dengan cara paksa. Dengan seperti itu, Tanlang tentu saja tidak akan bisa melindungi bocah itu. Tanlang hanya berpura-pura kalau dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Chuyun. Tapi Chuyun tentu saja menyadarinya. Chuyun bahkan menduga kalau bocah tadi merupakan keturunan dari salah satu anggota dari kelompok pencuri serigala biru. Chuyun mengetahui kalau cara seperti di dagang bakpo tadi adalah cara yang paling aman melindungi si bocah tadi. Tanlang menyadari kalau dirinya memiliki banyak musuh. Dia tidak mau melibatkan bocah itu di dalam semua masalahnya. Chuyun berniat membantu Tanlang, tapi sebelum itu Tanlang harus bertahan hidup di dalam pertarungannya yang berikutnya. Awalnya Tanlang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chuyun, tapi dirinya mau tidak mau harus kembali bertarung dalam pertarungannya yang berikutnya. Yang mana di pertarungan ini dia juga bertarung melawan orang dari klan Su yang bernama Su Jing. Semua orang menjadi sedikit tidak yakin dengan Tanlang bisa menang karena pada pertarungan sebelumnya dia sudah dilukai oleh Suwu. Di saat orang-orang memasang taruhan kepada Su Jing, Chuyun malah menyuruh Luolan untuk memasang taruhan untuk Tanlang. Pertarungan itu pun akhirnya dimulai. Bailey Kwangseng yang melihat Tanlang yang secara langsung terkena serangan merasa sedikit tidak yakin kalau dia bisa memenangkan pertarungannya itu. Dia dan juga Luolan bahkan percaya kalau semua ini hanyalah sebuah jebakan. Tapi Chuyun menyuruh mereka untuk tenang karena Tanlang pasti akan menang. 不敢让外人知道你们之间的关系。想走相认剧情，如今的你很难保护好他。去下注。薛静，贪狼，先让人偷袭打成重伤，再吸取气血，这是成为我的养料吧。血之间，不可能，没人能在血势之下做出反击。 Pada pertarungan itu, Tanlang benar-benar berhasil menang. Hal ini membuat orang-orang yang sudah bertaruh kepada Su Jing merasa sedikit menyesal. Bailey Kwangseng akhirnya menyadari kalau dari awal Tanlang sudah memprediksi akan terjadi hal semacam ini. Melihat Tanlang yang sudah kewalahan karena dua pertarungan yang sebelumnya, banyak orang yang ingin menantangnya. Mereka pun meminta kepada orang tadi yang mengawasi pertarungan agar mereka bisa melawan Tanlang. Sebelum semuanya terlambat, Chuyun pun mengatakan akan menggantikan Tanlang untuk bertarung. Chuyun bahkan menyuruh mereka semua untuk langsung menyerangnya bersamaan. 我先挑战，我替他接了。趁他需要他命，这都不。一起上吧。多谢款待，这是回礼。 Tapi karena kekuatan mereka berbanding sangat jauh, Chuyun pun berhasil menyingkirkannya dengan mudah. Karena Chuyun sudah menang, dia pun tanpa basa-basi langsung menantang orang yang selama ini selalu menjadi peringkat nomor 1 di arena ini. Yang mana orang itu adalah orang yang selalu mengawasi pertaruhan sekaligus arena pertarungan ini. Chuyun menjelaskan alasannya datang menantang, yang mana dia tidak menyukai aturan yang ada di sini. Karena hal itulah, dia mau tidak mau harus ikut campur. Orang itu akhirnya menyetujui tantangan Chuyun. Dia pun turun tangan dan juga meladeni Chuyun. Melihat kejadian itu, Bailey Kwangseng langsung mengambil alih pertaruhan dan juga mengajak mereka semua untuk bertaruh.
Banyak orang mengikuti pertaruhan karena mereka percaya pemilik arena akan memenangkannya. 你，整个龙首大陆说一不二之人，不喜欢我的规矩，那也得给我。子们，老子比就，这是什么东西？而新的规矩会由贪狼替我转达。 Pada pertarungan itu, Chuyin berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Walaupun si pemilik arena merupakan seorang Heavenly Emperor, tapi sayangnya Chuyin juga merupakan seorang Heavenly Emperor yang bahkan sudah mencapai tingkat 9 bencana. Karena kemenangan Chuyin itu, arena ini pun resmi berganti pemiliknya. Di sana Chuyin langsung mengganti aturannya, dan aturan yang baru yang boleh berlaku di tempat ini akan disampaikan oleh Tanlang sebagai perwakilan dirinya. Melihat kekuatan Chuyin itu, semua orang yang ada di sana sama sekali tidak ada yang keberatan. Tanlang yang menonton semua itu menjadi kebingungan karena mengapa harus dirinya yang dipilih. Chuyin hanya mengatakan kalau dua orang sebelum Tanlang tidak memiliki kualifikasi. Chuyin bahkan tidak menyukai sikap dan juga perbuatan mereka terhadap Tanlang itu sendiri. Tanlang kemudian tanpa ragu menanyakan Chuyin mengenai apa yang bisa dirinya bantu. Chuyin menjelaskan kalau dia ingin Tanlang menjadi mata dan juga telinganya di lautan bintang. Singkat cerita semuanya menjadi lebih baik. Bahkan Tanlang mulai didekati oleh si bocah sebelumnya. Bocah itu bahkan tidak takut dengan Tanlang karena Tanlang sebelumnya sudah memberikan dirinya makanan. Di sana mendengar hal itu, Tanlang menjadi sedikit senang. Dia pun berjanji akan merawat bocah itu mulai saat ini. Chuyin hanya bisa melihat kebahagiaan kecil itu dari jauh sebelum akhirnya teman-temannya dari benua Qiankun datang. Yang mana orang yang datang saat ini cukup ramai. Mulai dari Sui Liu, Fei-Tian, Shenran, Yuxi, Sushi, dan juga Mengxi. Sushi, teh. Sebelum mereka membahas hal rumit, Chuyin pun membiarkan mereka untuk beristirahat dan juga bersenang-senang. Ketiga gadis rupa akhirnya bermain dengan si bocah naga, sedangkan Tanlang berusaha diobati oleh Luolan dengan teknik pengobatannya. Melihat Tanlang yang sedikit kesakitan, bocah tadi merasa sedikit khawatir. Di sana Tanlang tidak ingin si bocah mencemaskan dirinya. Dia menyuruhnya untuk melanjutkan permainannya dengan para gadis rubah. Tanlang merasa cukup senang dengan kemajuan dan juga bantuan dari Chuyin. Yang mana sebelum aturan arena dihapus, tidak ada satu orang pun yang berani berlarian di jalanan. Mereka sangat takut menyinggung orang dan juga berakhir dibunuh dan dijadikan budak. Sedangkan di sisi Bailey Kwangseng, dia mencoba minuman dari tempat ini. Karena dia cukup menyukai rasa minuman di sini, dia pun memberikannya sedikit kepada Chuyin. Bailey Kwangseng juga menanyakan dengan mengapa Chuyin terlihat murung. Karena seharusnya dia merasa senang setelah melalui semua ini. Singkat cerita, pada malam harinya, si kakek kehendak mendatangi Chuyin dan juga menjelaskan banyak hal. Yang mana seharusnya banyak ras yang ingin mengincar pagoda Dewa Api mereka. Di luaran sana terdapat banyak praktisi dan juga master kuat yang akan datang ke tempat ini. Chuyin tidak hanya harus mewaspadai para Heavenly Emperor, dia juga harus mewaspadai para master yang berada di ranah leluhur. Si kakek juga mengingatkan Chuyin kalau ada kemungkinan besar seorang master di ranah Sain atau di ranah suci akan mengambil kesempatan dan juga ikut bertarung di tengah-tengah kekacauan. Si kakek kemudian menyuruh Chuyin untuk menceritakan saja semua ini kepada rekannya. Jika dia terlambat, maka dia akan sangat sulit untuk mengatasinya. Chuyin tidak ingin semua orang merasa cemas. Dia akan memikirkan solusi sampai waktunya tiba. Tak lama kemudian, Chuyin keluar dari kediamannya. Di sana, Bailey Kwangseng dan juga Sui Liu sudah menunggu. Karena Sui Liu datang terlebih dahulu dari Bailey Kwangseng, dia pun menyuruhnya untuk mengatakan keinginannya terlebih dahulu. Sui Liu kemudian mengatakan kalau dirinya ingin mendukung semua hal yang akan dilakukan oleh Chuyin. Dia bahkan berharap agar Chuyin bersedia mengajaknya di dalam perjalanannya kali ini. Bailey Kwangseng juga bertujuan sama. Dia tidak bisa tidur dan dia ingin ikut kemanapun Chuyin pergi. Chuyin pun tidak bisa menolak perkataan mereka itu. Dia pun mengajak mereka untuk pergi menjalani rencana mereka. Singkat cerita, di kapal terbang, Chuyin menjelaskan semua masalah yang akan dialami oleh benua Qiankun. Bailey Kwangseng merasa sedikit khawatir dengan hal itu. Sui Liu juga tidak bisa berbuat banyak. Jika kekuatan sebesar itu turun ke benua Qiankun, maka umat manusia bisa berada di dalam bahaya lagi. Tapi tak lama kemudian, di atas kapal terbang mereka muncul 3 kapal terbang yang ukurannya jauh lebih besar dari kapal terbang yang mereka kendarai. Bailey Kwangseng yang melihat isi kapal terbang itu juga merasa cukup terkejut. Karena seorang pesuruh di kapal itu berada di ranah nirwana. Bahkan para penjaga yang menjaga pintu berada di ranah Kaisar Supreme. Tapi tak lama kemudian, salah satu pemimpin pasukan ras Siluman menyerang mereka dengan kekuatan petir mereka. Pemimpin itu merupakan orang yang tertarik dengan lonceng kehancuran milik Chuyin. Di sana Chuyin dan yang lainnya hanya bisa menghindar sebelum terkena serangan itu. Tapi sangat disayangkan, Chuyin harus terkena salah satu serangan petir itu. Setelah semua itu,
Pemimpin dari ras siluman sedikit memuji Chuyun karena dia bisa menahan serangan sekuat itu. Tapi dirinya sama sekali tidak memperdulikannya. Dia lebih takut dengan ras naga dan ras iblis yang datang bersamanya. Di sana dia meyakinkan semua pasukannya agar tidak takut dengan kedua ras itu. Karena bagaimanapun, pagoda penyegel iblis harus mereka dapatkan bagaimanapun caranya. Sedangkan di sisi ras klan iblis raksasa, Sihun yang merupakan pemimpin mereka sangat ingin menjadikan semua musuh-musuhnya menjadi sebuah kristal pemakan jiwa yang bisa meningkatkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya, kapal terbang mereka tiba di benua Qiankun. Para warga sangat terkejut melihat semua itu. Mereka yang panik merasa kalau musuh akan menyerang mereka. Di dalam kejadian itu, Luolan dan juga Tanlang mencari keberadaan Chuyun. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menemukannya, apalagi Sui Liu juga ikut menghilang. Tak lama kemudian, Sui Liu muncul bersama dengan Bai Li Kuangseng. Di sana, Luolan pun menanyakan di mana keberadaan Chuyun saat ini. Sui Liu hanya bisa menjelaskan kalau Chuyun sedang melakukan hal yang penting. Bai Li Kuangseng juga menjelaskan mengenai apa yang saat ini mereka hadapi. Yang mana tepat di atas mereka adalah pasukan dari dunia luar. Mereka memiliki pasukan yang sangat buas dan juga kejam. Jika mereka berhasil menginjakkan kaki mereka di sini, maka semua ras di benua Qiankun akan dijadikan budak oleh mereka. Karena mendengar hal itu, beberapa warga mencoba menggabungkan kekuatan mereka untuk mencegah orang-orang itu datang. Mereka pun membuat formasi untuk memukul mundur kapal-kapal terbang itu. 云大哥呢？他有些事情需要处理。那这是？对面这还没露面。 Tepat setelah mereka semua akan diserang, Chuyun menggunakan formasi yang sudah dirinya kembangkan untuk mendorong keluar semua kapal terbang itu. Dia juga meminta bantuan teman-temannya untuk melakukan rencananya. Mereka pun pada akhirnya berhasil menahan semua kapal terbang itu untuk sementara. Para warga lokal merasa kalau semuanya sudah sedikit aman. Mereka tidak perlu menjadi budak untuk para ras jahat itu. Bai Li Kuangseng juga ikut memuji Chuyun. Dia tidak menyangka kalau formasi yang sebelumnya mereka cari akan digunakan di saat-saat seperti ini. Luolan juga merasa sedikit senang karena semua rencana dari musuh mereka berhasil ditebak oleh Chuyun. Di saat semuanya memuji Chuyun, Chuyun menyuruh mereka untuk tidak gegabah. Yang mana formasi miliknya saat ini hanya bisa menahan seorang master di ranah Heavenly Emperor ke bawah. Jika muncul orang yang lebih kuat, maka mereka akan berakhir pada saat itu juga. Walaupun semua ini sudah cukup, tapi Chuyun tidak berniat untuk bersembunyi selamanya. Dia juga ingin menghadapi mereka secara langsung agar benua Qiankun tidak dijadikan target oleh mereka semua. Pemimpin ras siluman yang bernama Leo tadi merasa sangat kesal karena ras rendahan di tempat ini bisa-bisanya menghentikan dirinya untuk mendarat. Dia pun menyuruh bawahannya untuk menghancurkan formasi itu. Sedangkan di sisi ras iblis raksasa, pemimpin mereka Sihun menyuruh bawahannya untuk menyerang sekuat tenaga formasi yang menghalangi mereka. Awalnya bawahannya menjelaskan kalau formasi ini sangat sulit untuk dihadapi karena menurutnya formasi itu terlalu rumit. Sihun sama sekali tidak peduli. Dia hanya peduli kalau mereka harus segera mendapatkan pagoda penyegel iblis yang ada di benua Qiankun. Sedangkan di sisi ras naga, pemimpin mereka yang bernama Suani sangat terkejut melihat formasi milik Chuyun. Dia bahkan tertarik dengan siapa orang yang membuat formasi itu. Dia pun menyuruh pasukannya yang berada di bawah ranah Heavenly Emperor untuk menyerang formasi itu dan juga menyelinap masuk. Jika ada yang menghentikan mereka, maka mereka harus membunuhnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.